Papa, suara cempreng Ezar terdengar nyaring dari ujung telepon. Iya sayang, ada apa? Tanya Saha lembut. 2 hari yang lalu anak itu baru saja menginap di rumah orang tuanya. Hari ini Saha sudah merasa rindu. Papa kesini ya, Ezar semalam demam, masih lemes. Nada manja Ezar mengingatkannya pada manjanya Alia. Kamu sakit? Ya udah, Papa nanti kesana ya. Ezar mau dibawain apa? Saha mengkhawatirkan Ezar. Pengen dibawain bubur kacang hijau buatan Papa. Saha mengangguk. Baik sayang, nanti Papa bikinin bubur kacang hijau. Saha segera melangkah keluar kamar. Ia menuju ruang makan. Adik kembarnya, Ardi dan Ardan tengah sarapan, sedang sang ayah sedang memberi pakan ikan di kolam. Mah, Nara yang tengah menyiapkan sepiring tumis brokoli pun menatapnya. Ada apa Saha? Ajarin Saha bikin bubur kacang hijau ya. Tumben kamu pengen bikin bubur kacang hijau? Saha tersenyum tipis. Iya, semalam Ezar demam. Ezar minta Saha bikinin bubur kacang hijau. Sekarang gimana keadaan Ezar? Raut wajah Nara tampak panik. Alhamdulillah udah membaik. Oh ya Ma, sekalian ajarin Saha masak semur jengkol ya. Nara melebarkan matanya. Semur jengkol? Kalau itu mah buat mamanya. Mbak Alia kan suka semur jengkol. Ardi tertawa kecil, diikuti tawa saudara kembarnya. Saha melirik 2 adiknya. Hus, kalian tuh. Emang betul kan Mas? Gantian Ardan yang meledek. Nara hanya tersenyum simpul. Iya, nanti Mama ajarin. Nara mengajari Saha dengan telaten. Tak sulit untuk Saha mempelajarinya. Di pondok ia terbiasa belajar memasak. Namun ini pertama kali baginya memasak semur jengkol dan bubur kacang hijau. Ia berharap Ezar menyukai bubur buatannya. Ia juga berharap Alia menyukai masakannya. Selesai memasak, Saha melaju menuju rumah Diandra. Ia tak hanya membawa makanan, tapi juga 1 tas Lego untuk Ezar. Anak itu mengingatkannya pada masa kanak-kanaknya yang sangat menyukai Lego. Sepanjang jalan dadanya berdebar. Setiap kali membayangkan hendak bertemu Alia, kegugupan selalu melanda. Setiba di rumah Diandra, Ezar yang memang sudah menunggunya memekik girang dan menghambur ke pelukannya. Keceriaan Ezar bertambah kala Saha memberikan Lego baru untuknya, juga bubur kacang hijau buatannya. Gimana keadaan Ezar? Semalam Ezar bilang demam. Saha meraba kening sang putra. Udah sembuh Pak, udah gak demam lagi, balas Ezar dengan senyum yang mengembang. Alhamdulillah, syukurlah kalau Ezar sudah sembuh. Oma Nara juga ikut khawatir. Mama, aku ingin makan bubur kacang hijau buatan Papa. Ezar menatap Alia yang duduk di sebelahnya. Iya, Mama ambilkan mangkok dan sendok. Oh ya Alia, aku juga masak semur jengkol. Mama yang ngajarin. Semoga kamu suka. Dengan perasaan berdebar dan sedikit malu, Saha menyerahkan rantang berisi semur jengkol. Alia terkesiap. Ia tak menyangka Saha masih ingat makanan kesukaannya bahkan memasak untuknya. Ia merasa tersanjung. Makasih, kamu masih ingat masakan favoritku. Alia menerima rantang itu dengan perasaan tak menentu. Kadang ia berpikir, apakah pria itu masih mencintainya? Diandra enggan menemui Saha dan tak ingin melihat wajahnya. Ia biarkan keluarga kecil itu berkumpul di ruang tamu. Senyum sinis terulas. Keluarga yang tak lagi utuh. Saha menyuapkan bubur kacang hijau itu dengan telaten. Ezar merasa begitu bahagia bisa berkumpul lagi dengan Papa dan Mamanya. Sejak sang ayah pindah ke Purwokerto, anak itu tak ingin berjauhan dengan sang ayah dan ingin selalu dekat dengannya. Alia bisa memahami keinginan Ezar. Anak-anak ingin selalu dekat dengan orang tuanya. Tiba-tiba suara bel bergema. Arfan datang dengan membawa mainan mobil-mobilan untuk Ezar. Laki-laki itu juga membawakan masakan rendang. Ibunya yang sengaja memasak rendang untuk Alia dan keluarganya. Sang ibu tahu, Diandra menyukai rendang. Diandra menyambut Arfan dengan senyum mengembang dan sikap yang begitu hangat. Matanya berbinar cerah menatap rantang berisi rendang yang dibuatkan Maryam, sahabat baiknya.
Seketika Saha berkecil hati. Diandra sama sekali tak menyambutnya. Sedang pada Arfan, wanita itu begitu ramah. Ezar senang mendapatkan mainan baru lagi. Sebenarnya Alia keberatan jika Arfan sering memberikan mainan untuk Ezar. Namun Diandra kerap membela Arfan jika Alia mengemukakan keberatannya. Mainan dari Om Arfan bagus ya sayang. Ada remote kontrolnya. Ini mainan impor dan berkualitas. Harganya pasti mahal. Diandra mengusap kepala Ezar yang tengah memegang mobil-mobilan dari Arfan. Untuk sesaat, Ezar lupa pada Lego dari Saha. Ia sibuk mengarahkan laju mobil mainannya dengan remote control. Saha terdiam. Hatinya telah bergerimis. Menilai kemampuan diri yang hanya bisa membelikan Lego. Bukan mainan import yang mahal seperti yang dibawa Arfan. Diandra juga memuji Arfan setinggi langit. Wanita itu yakin suatu saat jika Arfan memiliki anak, ia akan menjadi seorang ayah yang baik. Reiga meminta Alia untuk mengajak Saha dan Arfan makan siang bersama. Diandra pun setuju meski ia terganggu dengan keberadaan Saha di tengah-tengah mereka. Ezar yang sudah kenyang dengan bubur kacang hijau memilih bermain Lego dan mobil-mobilan di ruang tengah. Asisten rumah tangga di rumah Diandra menemani Ezar sementara Diandra, Reiga, Alia, Saha dan Arfan makan bersama di ruang makan. Diandra begitu bersemangat mencicipi rendang buatan Maryam. Enak banget rendangnya. Maryam itu memang pintar masak. Dia tahu kalau aku suka banget sama rendang. Diandra berceloteh riang. Sementara semur jengkol buatan Saha ia abaikan. Bahkan ia sama sekali tak melihat ke arah Saha. Ia tak menganggap bahwa Saha ada di tengah-tengah mereka. Iya, ibu cerita kalau Tante Diandra suka banget sama rendang. Begitu tahu saya mau ke sini, ibu meminta dibelikan daging sapi agar segera bisa dimasak rendang. Arfan senang usaha untuk mengambil hati Diandra membuahkan hasil. Ia yakin Diandra bisa memuluskan rencananya untuk menikahi Alia. Ia jatuh cinta pada Alia pada pandangan pertama. Ia juga yakin Alia wanita setia dan mampu memberinya keturunan. Alia memperhatikan Saha yang lebih banyak menunduk. Pria itu tampak tak berselera dengan makanannya. Selanjutnya, ia beralih menatap sepiring semur jengkol yang tak dihiraukan oleh mamanya. Alia mengambil semur jengkol itu. Wah, ini makanan kesukaanku. Saha yang memasak sendiri. Aku jadi penasaran kayak gimana rasanya. Alia tersenyum dan mengambil sesendok semur jengkol tanpa ragu. Ini Saha yang masak. Papa juga ingin mencoba. Reiga turut mengambil sesendok semur jengkol. Saha tersenyum tipis. Maaf kalau masakannya tidak enak. Saya masih belajar masak. Enak kok Saha, kamu jago masak juga ya? Reiga tak sekedar memuji. Rasa masakan Saha memang pas di lidahnya. Iya benar kata papa, ini enak. Tukas Alia dengan gurat wajah yang sumringah. Saha lega Alia menyukai masakannya. Bahkan mantan ayah mertuanya juga menyukainya. Alia, tahan diri. Ada tamu kamu malah makan jengkol. Baunya gak enak. Diandra menatap Alia tajam. Gak bau kok, Mah. Kalau pinter ngolahnya gak akan bau. Lagian Alia suka banget semur jengkol. Alia tetap saja memakan semur jengkol itu. Arfan tercenung. Ini pertama kali baginya melihat perempuan yang tak jaim makan banyak dengan lauk istimewa. Ia melirik Saha sekilas. Ia bisa melihat laki-laki berpenampilan sederhana itu masih memiliki perasaan untuk Alia. Ia tahu tak akan mudah meluluhkan hati Alia meski ia sudah mendapatkan lampu hijau dari Diandra. Oh ya, gimana kabar Bapak Ibu Arfan? Diandra memulai percakapan setelah acara makan siang mereka usai. Alhamdulillah kabar baik Tante. Mereka sudah ingin main ke sini tapi hari ini lagi ada acara arisan keluarga. Syukurlah kalau gitu. Bagaimana dengan usahamu? Lancar? Lanjut Diandra. Alhamdulillah lancar Tante. Kemarin baru saja kirim barang ke Australia dan Kanada. Hebat kamu Arfan. Produk kamu disukai orang-orang luar negeri. Bahkan sudah banyak hotel dan restoran yang menggunakan furnitur dari kamu. Diandra tersenyum bangga. Saha merasa semakin minder. Dari segi finansial, jelas dia kalah jauh dari Arfan. Mereka menyukai furnitur yang antik dan kayu-kayu dari Indonesia. Bulan kemarin saya survei ke berbagai daerah untuk menemukan alternatif kayu lain selain jati dan rotan. Hebat kamu Arfan, laki-laki yang baik.
mapan, dan setia ini selalu punya nilai plus. Mantan istri kamu gak bersyukur berselingkuh dari pria sebaik kamu. Diandra menekankan kata berselingkuh sembari melirik Saha yang diam membisu. Iya, dikhianati itu memang menyakitkan. Alhamdulillah saya sudah move on, timpal Arfan. Suasana hening. Saha tertunduk dan semakin merasa bersalah mengingat kegagalan rumah tangganya bersama Alia. Alia juga membisu. Begitu juga dengan Reiga. Ya, memang harus cepat move on. Rugi kalau hati masih memikirkan mantan. Lebih baik membuka lembaran baru dengan seseorang yang lebih baik dan bisa menjaga kesetiaannya. Diandra lagi-lagi menekankan kata-katanya. Saha merasa tersudut. Ia sadar, Diandra belum bisa memaafkannya. Kemarin ibu kamu cerita, kalau mantan istri kamu itu buka warung soto di dekat mall. Katanya warung kecil, udah dikasih hidup enak, pakai banyak tingkah, sekarang memulai semua dari nol. Tukas Diandra. Entah kenapa Saha lagi-lagi merasa tersindir. Posisi mantan istri Arfan sama sepertinya masih tertatih dan memulai semua dari nol. Itulah balasan orang yang berselingkuh. Gak akan bahagia hidupnya dan selalu dihantui perasaan bersalah. Perekonomiannya juga amburadul. Diandra masih belum puas untuk memojokkan Saha. Sudah, Ma. Jangan ngomongin orang lain. Lagi pula kita gak tahu pasti permasalahan Arfan dan mantan istrinya. Jadi kita gak berhak menghakimi. Reiga mencoba menanggapi dengan bijak. Ia juga sungkan karena jelas terlihat di wajah Saha bahwa mantan menantunya ini merasa tak nyaman. Alia merenung. Entah kenapa, ia ingin bertemu dengan mantan istri Arfan dan ingin bicara empat mata. Ia merasa sungkan tapi ia juga perlu tahu alasan perceraian Arfan dan mantan istrinya dari pihak lain. Agar ia tahu bagaimana karakter Arfan yang sebenarnya. Pasalnya Alia sudah jengah karena sang mama selalu membujuknya untuk menikah dengan Arfan. Orang jelas-jelas mantan istri Arfan selingkuh. Maria bilang begitu. Betul kan Arfan? Diandra menoleh ke arah Arfan. Arfan hanya mengangguk pelan. Buat saya, namanya perselingkuhan itu tidak bisa dimaafkan, tegas Diandra. Saha semakin beringsut. Ia tak berani berkata-kata dan rasanya sangat tidak nyaman berada di ruangan itu sementara Diandra terus menyindir dan menyudutkannya. Saat Saha hendak berpamitan, Ezar menghalanginya. Anak itu ingin ditemani tidur siang oleh ayahnya. Saha tak enak hati, tapi Ezar terus merengek. Alia memohon pada Saha untuk memenuhi permintaan Ezar. Anak itu masih merindukan papanya, apalagi ia baru saja sembuh. Saha akhirnya luluh. Ia temani Ezar tidur siang. Saha membacakan cerita hingga Ezar tertidur. Alia masuk ke kamar Ezar untuk melihat apakah anak itu sudah tertidur atau belum. Arfan sudah berpamitan. Laki-laki itu lebih banyak berbincang dengan Diandra dibanding dirinya. Alia juga kurang nyaman jika lelaki itu sering menyambangi rumah orang tuanya. Saha terkejut dengan kedatangan Alia. Wanita itu mengecup kening Ezar lalu duduk di kursi, sedang Saha duduk di tepi ranjang. Makasih banyak Saha. Makasih sudah membacakan buku sampai Ezar tidur, ucap Alia tenang. Tidak perlu berterima kasih Alia. Seorang ayah sudah sewajarnya membacakan buku cerita untuk anaknya. Satu senyum terulas dari bibir Saha. Makasih juga untuk semur jengkolnya. Segaris senyum melengkung di kedua sudut bibir Alia. Aku senang kalau kamu suka semur jengkolnya. Alia tersenyum lalu menatap Ezar yang tertidur pulas. Baginya kebahagiaan Ezar adalah segalanya. Terkadang ia merasa egois. Secara tak langsung telah memisahkan buah hatinya dengan ayahnya. Ia merasa bersalah karena telah menjadikan anak itu seperti dirinya yang tumbuh dalam keluarga tak utuh. Rasa sakit itu tentu masih ada, tapi ada kalanya kerinduan untuk kembali membangun keluarga yang utuh merasuk begitu saja. Alia tak enak hati berada di kamar Ezar meski ada buah hati yang tengah terlelap. Saat ia hendak beranjak, Saha memanggilnya. Alia. Alia menoleh. Ya, ada apa? Aku ingin bicara. Saha sedikit gemetar, namun ia meyakinkan diri untuk mengungkapkan semua yang mengganjal di hatinya. Alia duduk kembali. Entah kenapa ia sedikit deg-degan. Selama 5 tahun ini aku banyak merenung. Aku gak perlu lagi menjelaskan bagaimana rasa bersalah itu terus menghantui. Aku yakin kamu bisa memahami. Jujur, aku merasa sangat kehilangan. Penyesalan tak henti datang. Setiap melihat Ezar,
Aku ingin kembali ke masa di mana kita masih bersama. Aku tahu, aku seperti mengharapkan sesuatu yang sulit untuk aku raih. Aku tak pantas untuk kembali mendapatkan hati dan kepercayaanmu. Mata Saha berkaca. Ia menatap Alia dan sesekali menunduk karena teringat akan status yang sudah tak lagi halal. Aku masih mencintaimu. Aku mencoba membuka hati untuk yang lain, tapi aku gak bisa. Saha menghembuskan nafas berusaha meredakan nafas yang terasa berkejaran. Gugup dan cemas bercampur-campur. Ia takut Alia marah mendengar pengakuannya. Alia membisu. Hatinya bergetar. Ia bisa merasakan apa yang dikatakan Saha benar adanya, karena ia merasakan hal yang sama. Namun ia tak tahu bagaimana harus menanggapi. Maaf jika aku lancang. Aku hanya mencoba bicara jujur. Terlalu sakit untuk menahan ini. Setidaknya kamu tahu apa yang aku rasakan. Saha melanjutkan kata-katanya. Bukan hanya bibirnya yang gemetar, hatinya juga. Aku mungkin tidak pantas untuk memintamu kembali. Tapi jika kamu masih beri aku kesempatan, aku akan sangat berterima kasih dan tak akan pernah mengulang kesalahanku. Saha merasa tak enak sendiri. Ia takut kata-katanya ini justru melukai Alia. Aku pulang dulu. Saha beranjak. Alia ikut beranjak. Dia menatap langkah Saha yang hampir mencapai pintu. Saha. Saha membalikkan badan. Ia menunggu Alia berbicara. Beri aku waktu. Beri aku waktu untuk memikirkan, ucap Alia pelan. Saha mengangguk dan tersenyum. Terima kasih. Setelah laki-laki itu berlalu, debaran itu semakin bertalu. Alia bingung bagaimana harus memutuskan. Ada rasa takut untuk kembali merajut cinta bersama seseorang yang pernah mengukir segala kenangan, entah manis maupun pahit. Ada rasa takut kembali disakiti dan dikhianati. Namun di satu sisi, ia memikirkan kebahagiaan Ezar juga perasaannya yang juga masih tertambat pada Saha.